Halo semuanya, selamat datang di video ini. Dan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, apakah tim sukses calon kepala desa dapat diangkat menjadi perangkat desa? Ya, dari pertanyaan ini saya memahami bahwa pertanyaan ini biasanya timbul setelah ada tahapan pemilihan kepala desa. Pertanyaan ini sangat wajar untuk disampaikan, tapi dengan timbulnya pertanyaan ini mengindikasikan kepada kita bahwa ternyata masih ditemukan masyarakat yang memang belum memahami sepenuhnya bagaimana menjalankan pemerintahan desa. Nah, untuk memahami pertanyaan ini, saya ingin memberikan dua point of view atau dua sudut pandang. Nah, sudut pandang yang pertama ini terkait dengan kewenangan kepala desa. Dan sudut pandang yang kedua adalah tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kedua sudut pandang ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan ini. Karena jika kita hanya mengambil satu sudut pandang saja, saya bisa pastikan bahwa kita akan keliru dalam memahami atau memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan ini. Sudut pandang yang pertama adalah kewenangan kepala desa. Hal ini bisa kita baca di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada pasal 26. Pada pasal 26 ini menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan kepala desa. Nah, terkait dengan pertanyaan ini bisa kita lihat dengan jelas pada pasal 26 ayat 2 huruf B, menjelaskan atau tertulis di situ bahwa salah satu kewenangan kepala desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Jadi dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa pengangkatan atau pengisian dan pemberhentian perangkat desa merupakan salah satu kewenangan dari kepala desa. Sudut pandang yang kedua adalah tata cara. Nah, kalau dilihat terkait dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, masing-masing ada aturan mainnya sendiri. Dan hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Saya ingin menggarisbawahi bahasa yang digunakan di dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, yaitu dalam hal terjadi kekosongan, maka pengangkatan perangkat desa harus dilakukan apabila sudah terjadi kekosongan perangkat desa. Nah, kekosongan perangkat desa ini sebenarnya dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ada perangkat desa yang sudah berumur 60 tahun, atau ada perangkat desa yang berhalangan tetap, misalnya pindah tempat kerja, pindah domisili, atau mungkin ada perangkat desa yang diangkat menjadi PNS atau menjadi anggota DPR sehingga dia harus berhenti dari jabatannya sebagai perangkat desa. Nah, untuk mengisi kekosongan ini, pengangkatan perangkat desa, jika kita membaca di dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017, ada 3 cara untuk melakukan pengisian perangkat desa. Cara yang pertama adalah melalui mutasi. Nah, mutasi itu sendiri ada 3 jenis mutasi, yaitu rotasi, demosi, atau promosi. Contoh dari rotasi adalah misalnya seorang kepala seksi ditempatkan ke dalam jabatan yang baru sebagai kepala urusan. Nah, contoh yang lain dari demosi. Demosi adalah penurunan jabatan. Misalnya seorang sekdes kemudian ditempatkan ke jabatan kepala urusan atau kepala seksi. Nah, sementara promosi kebalikannya. Seorang kepala seksi atau kepala urusan atau kepala kewilayahan diangkat dalam jabatan baru sebagai sekretaris desa. Nah, sebenarnya
tidak ada eselonisasi di dalam jabatan perangkat desa. Hanya saja yang membedakan tingkatannya itu dilihat dari standar pemberian gaji pokok yang diatur oleh undang-undang. Kemudian proses pengangkatan atau penempatan perangkat desa yang baru dapat dilakukan melalui pembentukan tim penyaringan dan penjaringan. Nah, pembentukan tim penjaringan dan penjaringan ini dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah terjadi kekosongan jabatan perangkat desa. Tahapannya dimulai dari pembentukan tim oleh kepala desa, kemudian kepala desa mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan dilakukan pengisian jabatan perangkat desa yang kosong. Kemudian setelah itu dilakukan proses seleksi yang didahului dengan pendaftaran. Kemudian setelah seleksi selesai, pemerintah desa menyampaikan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, setelah camat memberikan rekomendasi, maka proses selanjutnya adalah pelantikan perangkat desa yang terpilih. Nah, ada satu cara lagi dalam pengisian perangkat desa, namun hal ini bersifat sementara, yaitu dengan pelaksana tugas. Untuk pelaksana tugas itu sendiri hanya bisa diisi oleh perangkat desa itu sendiri. Artinya bahwa orang yang lain yang bukan perangkat desa tidak dapat menjadi pelaksana tugas. Sebagai contoh, misalnya terjadi kekosongan jabatan sekretaris desa. Maka untuk mengisi kekosongan sementara, kepala desa menunjuk seorang perangkat desa menjadi pelaksana tugas, bisa saja dari jabatan kepala urusan, kepala seksi, atau kepala wilayah. Jadi kesimpulannya terkait dengan pertanyaan ini, bisa saya sampaikan bahwa tim sukses juga bisa diangkat menjadi perangkat desa selama yang bersangkutan memenuhi syarat dan mengikuti setiap tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kewenangan kepala desa, salah satu kewenangan kepala desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Tapi kepala desa juga harus mengingat bahwa setiap proses pengangkatan dan pemberhentian juga diatur tata caranya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian untuk video kali ini, dan jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, atau dapat dibagikan. Jangan lupa subscribe, dan akhirnya saya Altin Swalang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan semangat membangun desa.